dalam 7 tahun ini 1.900 km. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Jadi untuk kalian yang memiliki kendaraan listrik tidak perlu khawatir jika akan melakukan perjalanan di IKN. Ya, seperti yang sudah diketahui jika IKN saat ini sudah memiliki jalan tol guys. Dan uniknya lagi, jalan tol yang digarap oleh Presiden Jokowi tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan jalan tol lainnya. Seperti apa kiranya? Ini dia, mega proyek Jokowi bangun jalan berteknologi canggih untuk mobil listrik pertama di dunia. Jakarta IKN hanya 45 menit. Presiden Joko Widodo dengan resmi menyatakan pembangunan infrastruktur jalan tol dan bandara membuat waktu tempuh perjalanan ke Ibu Kota Nusantara IKN menjadi lebih singkat. Hal itu juga telah disiapkan dan disampaikan oleh Jokowi ketika melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kantor PT Bank Mandiri Persero Tbk. BMRI di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri serta kepala lembaga negara untuk melakukan groundbreaking tersebut. Acara tersebut dinilai sebagai langkah yang sangat penting dalam pengembangan infrastruktur dan layanan digital di ibu kota baru Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengatakan penyelesaian infrastruktur pendukung IKN sebagaimana halnya jalan tol dan bandara akan mendorong masa depan Indonesia dan perubahan. Menurutnya, dengan adanya dua infrastruktur baru tersebut, perjalanan dari Balikpapan menuju IKN akan semakin singkat. Presiden Jokowi juga mengingatkan jika IKN harus dikelola dengan baik agar tidak kehilangan kendali sebagaimana beberapa ibu kota baru di negara lain. Rampung bulan April 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara IKN rampung pada April 2024. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan saat ini progres pembangunan jalan tol IKN telah mencapai 55,6%. Tulus menjelaskan proyek pembangunan tol akses IKN merupakan bagian dari pembangunan IKN Nusantara, sehingga anggaran pembangunannya menggunakan dana dari APBN. Setelah beroperasi, jalan tol IKN akan menghubungkan wilayah kantor inti pusat pemerintahan atau KIPP dengan jalan tol Balikpapan, Samarinda atau Balsam. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan jalan tol IKN akan memangkas waktu tempuh Balikpapan menuju kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN dari semula 2 jam menjadi 45 menit saja. Bisa cas mobil listrik. Jalan tol di ibu kota negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan menerapkan teknologi pengisian daya baterai mobil listrik. Ketua Satgas Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Samadilaga mengatakan, teknologi ini memungkinkan pengguna dapat mengecas sembari melintasi tol. Menurut Danis, teknologi charging lane tersebut sudah dijalankan di beberapa negara Eropa untuk mendukung pengguna mobil listrik. Teknologi jalan yang dapat mengisi daya mobil listrik ini pun akan turut diuji cobakan di area parkir. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami Otomotif Terbaru. Cara kerja cas baterai. Charging lane adalah jalur pengisian daya yang memungkinkan kendaraan listrik mengisi daya baterai saat mengemudi. Cara ini dapat mendorong efektivitas serta keberlanjutan sistem transportasi dengan sumber daya listrik.
Dengan demikian, pengguna jalan tidak perlu takut akan kehabisan baterai ataupun membuang waktu hanya untuk berhenti guna mengisi daya. Dilansir dari The Guardian, jalan berlistrik pertama di Indonesia diterapkan oleh Swedia sepanjang 2 km di jalan umum dekat Stockholm pada 2018. Charging lane ditandai dengan sebuah rel kecil di tengah jalur untuk mengalirkan listrik dari jalan ke kendaraan. Desain teknologi ini tak jauh berbeda dengan truk set balap mobil mini skala listrik, yakni berupa rel tepat di bawah kendaraan yang digunakan untuk melaju sesuai jalurnya. Saat akan pengeces, pengguna kendaraan dapat menurunkan lengan agar terkoneksi langsung dengan rel, sehingga aliran listrik dapat tersambung. Namun, saat kendaraan berhenti, arus listrik akan secara otomatis ikut terputus. Jalan sejenis ini juga membuat pengguna tidak dapat menyalip kendaraan di depannya. Di Swedia, sistem sendiri mampu menghitung konsumsi energi yang memungkinkan pengguna mengetahui debit biaya listrik per kendaraan. Sesuai fungsinya, pengisian daya dinamis ini berbeda dengan pos pengisian daya di pinggir jalan yang mengharuskan kendaraan berhenti dan menunggu. Jalan tol untuk isi daya listrik di IKN Nusantara. Sementara itu, selain tol dengan teknologi pengisian daya, IKN Nusantara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung kendaraan listrik. Dikutip dari kompas.com, Senin 28 Agustus 2023, fasilitas pengisian daya kendaraan listrik akan dibangun di tempat istirahat dan pelayanan atau TIP, atau rest area jalan tol di IKN. Pemerintah pun telah menyiapkan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT berupa box beton untuk utilitas bawah tanah sekaligus drainase. Box beton di bawah tanah tersebut dibuat agar tidak ada lagi utilitas kabel di luar yang dapat membahayakan. Sebagai informasi, saat ini progres pembangunan jalan tol akses IKN telah bertambah kontraknya hingga seksi 5B, 6A, dan 6B hingga kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Jalan tol IKN akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju KIPP IKN menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km. Progres pembangunan tol akses IKN per 8 Februari 2024 untuk masing-masing seksi, yakni 3A mencapai 69,7%, seksi 3B sebesar 69,0%, dan seksi 5A mencapai 77,5%. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to